Shalom saudara-saudara yang terkasih. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Firman yang memulihkan, firman yang menguatkan. Silakan Bapak Ibu saudara mempersiapkan Alkitab atau catatan untuk mencatat firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menyelamatkan kami. Memelihara kami. Dan memberkati kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Melindungi kami. Menghibur, menguatkan, memberkati kami. Waktunya kami akan membaca firman-Mu, mempelajari firman-Mu. Allah Roh Kudus, singkapkan hati Bapa kepada kami. Singkapkan kebenaran firman kepada kami. Supaya kami dapat mengerti firman Bapa. Kami bertumbuh dan bersuka cita dengan firman yang berkuasa memulihkan, mengubahkan kami. Membesarkan hati kami. Berkatilah jam ini. Kami berikan jam ini seluas-luasnya Allah Roh Kudus bekerja. Menancapkan kebenaran firman yang akan mengubahkan, memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah mempelajari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Dan sekarang kita lanjut di ayat 6 dan 7. Tapi kita fokus pada ayat 6. Mari kita membuka kitab kita bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara-saudara, kita fokus mempelajari ayat yang ke-6. Pertanyaan murid-murid. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudaraku, kita perlu bertanya tentang keadaan kita. Bertanya kepada Tuhan adalah merupakan respon hidup yang kita jalani. Bertanya kepada Tuhan adalah diskusi untuk mencari kehendak Tuhan. Bertanya kepada Tuhan adalah bukti bahwa kita ingin melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita mempelajari ayat yang ke-6, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada beberapa orang menafsirkan tentang pertanyaan murid-murid. Yang pertama, beberapa orang menafsirkan bahwa pertanyaan murid-murid itu tidak nyambung dengan apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5. Yaitu tentang kerajaan Allah dan tentang pembaptisan Roh Kudus. Banyak penafsir yang menafsirkan dan menjelaskan bahwa pertanyaan murid-murid ini adalah pertanyaan yang memikirkan kerajaan yang bersifat politik. Yang menjadi cita-cita para pendahulu mereka. Jadi ada yang menafsirkan bahwa mereka masih mempunyai sudut pandang yang nasionalistik Yahudi sepenuhnya. Beberapa yang beranggapan bahwa para murid mengajukan pertanyaan ini dan sepertinya memohon-mohon jabatan-jabatan administratif mereka. Saudara-saudara, jikalau kita menganalisa pertanyaan pada murid ini, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang jelas dan pertanyaan yang nyambung dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di ayat ketiga tentang kerajaan Allah, dan ayat yang 5 tentang menerima baptisan Roh Kudus. Pertanyaan para murid adalah
pemikiran yang bermuara pada pokok pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah di ayat yang ketiga. Di mana para murid berusaha menafsirkan dan menerapkan pengajaran kerajaan Allah di bumi supaya juga dapat direalisasikan bagi Israel. Di mana Yesus adalah Mesias yang memerintah seluruh Israel, bahkan seluruh dunia, memerintah di hati setiap orang yang percaya. Para murid-murid sebenarnya sudah mengetahui dan percaya di masa ini bahwa Yesus adalah Mesias. Karena Yesus selama 40 hari menampakkan diri, mengajarkan tentang kemesiasannya, mengajarkan tentang kerajaan Allah, mengajarkan tentang keselamatan. Dan pasti murid-murid sudah memahami kerajaan yang dimaksud, keselamatan yang dimaksud, pemulihan yang dimaksud. Yesus mengajarkan kerajaan pemulihan. Dan murid-murid juga meminta supaya kerajaan pemulihan ini juga terjadi bagi Israel. Karena murid-murid tahu kerajaan pemulihan ini yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang diajarkan oleh Yesus selama 40 hari. Kerajaan damai, kerajaan yang diperintah oleh Mesias. Jadi Tuhan Yesus sudah menjelaskan selama penampakan dan kebangkitannya kepada murid-murid bahwa dia adalah Mesias, penggenapan dari Raja Damai yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mari kita buka bersama Lukas pasal 24, ayat 24 sampai dengan 48. Saya bacakan demikianlah bunyinya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambangnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dan dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kita loncat di ayat 44. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, saudara-saudaraku, di ayat 24 sampai 48, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid nubuat dalam perjanjian lama mengenai Mesias. Dan dari ayat itu kemudian Tuhan Yesus mengajarkan, menuntun para murid-murid untuk mengenali siapa Yesus sesungguhnya. Sebagai Mesias, Raja, Juru Selamat yang dinanti-nantikan sejak zaman perjanjian lama sampai saat itu. Yang dinubuatkan oleh para nabi. Itulah sebabnya kemudian di ayat yang ke-6 ini para murid bertanya, "Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Murid-murid sudah mengerti pengajaran Yesus tentang kerajaan, tentang pemulihan kerajaan, tentang pertobatan, tentang keselamatan. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah kerajaan yang meliputi pemerintahan Allah, meliputi keselamatan.
Dan murid-murid bertanya, ini bukan tentang kerajaan politik. Kerajaan yang bebas dari penjajahan dunia. Bukan kerajaan yang bebas secara lahiriah. Tapi murid-murid bertanya supaya terjadi kerajaan pemulihan keselamatan, pemulihan jiwa, pemulihan rohani, pemulihan bagi Israel yang dibuatkan dalam perjanjian lama. Dan kalau kita lanjutkan ayatnya, sampai ayat yang ke-7 tadi, kita membaca di sana, Yesus berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 7 itu menunjuk eskatologis. Jadi sebenarnya pertanyaan murid-murid adalah pertanyaan pemulihan secara eskatologis. Dan Yesus berkata, ada waktu yang sudah ditetapkan Bapa di zaman eskatologis. Nah saudara-saudara, ada hal yang menarik di ayat yang ke-6 ini. Ada 2 hal yang menarik. Mari kita mempelajari bagian-bagian yang menarik dari pertanyaan para murid. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, yang pertama kita pelajari, ayat ini mengatakan bahwa Yesus Tuhan yang berkuasa memulihkan. Yesus Tuhan berkuasa memulihkan. Ada 2 kata yang dipakai oleh para murid untuk menunjukkan kekuasaan Yesus sebagai Tuhan. Perhatikan, kata yang pertama adalah maukah engkau? Kata maukah engkau adalah sebuah pertanyaan atau permintaan secara pribadi kepada pribadi yang memiliki kuasa dan otoritas. Jika para murid tidak mempercayai Yesus sebagai pribadi yang berkuasa, yaitu Raja Pemulih, maka tentu murid-murid tidak akan mengajukan pertanyaan ini, maukah engkau? Jadi ini ada pertanyaan permintaan kepada seorang pribadi yang memiliki kuasa. Maukah engkau? Kata yang kedua yang dipakai oleh para murid adalah Tuhan. Tuhan, maukah engkau? Tuhan. Jadi murid-murid tidak berkata Rabi. Murid-murid tidak berkata Guru. Murid-murid tidak berkata Bapa. Tapi murid-murid berkata Tuhan. Pemakaian kata Tuhan dalam pertanyaan murid-murid adalah pemakaian yang mengandung pengertian teologis. Pengertian yang lebih tinggi. Ini bukan pengertian yang sederhana yang Tuhan itu atau Tuhan bisa berarti Bapa, bisa berarti Tuhan biasa, bisa berarti guru atau master. Jadi ketika murid-murid bertanya, Tuhan maukah engkau? Murid-murid mengakui otoritas Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja, dan juga sebagai Tuhan. Memang Bapa bisa memulihkan apa yang dibawa wewenangnya, yaitu keluarganya, anak-anaknya. Seorang Tuhan dapat memulihkan apa yang ada di bawah pengaruhnya, yaitu budak-budaknya. Atau seorang guru dapat mengadakan perubahan di bawah pengaruhnya, yaitu murid-muridnya. Namun pemulihan perubahan yang dilakukan oleh Bapa, Tuhan, Guru, pemulihan yang terbatas. Bukan pemulihan yang bersifat rohani, bukan pemulihan yang bersifat keselamatan jiwa seluruh masyarakat, tapi hanya pemulihan sementara. Nah, saudara-saudara, pengertian Tuhan yang ditujukan kepada Yesus ini menunjuk bahwa Yesus sebagai Tuhan memiliki kuasa otoritas yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Kuasanya memenuhi seluruh bumi, seluruh masyarakat, seluruh suku dan seluruh bangsa. Makanya di ayat 8 ketika Yesus berkata begini, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung dunia. Jadi
para murid berbicara, mengatakan, mempercayai bahwa Yesus adalah pemilik kehidupan. Yesus adalah pemilik pemulihan dan Yesus sanggup untuk memulihkan. Tuhan maukah engkau? Tuhan Yesus juga dapat memulihkan keadaan kita. Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yuda, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Perubahan yang terjadi sampai seluruh dunia. Di mana saja ada orang yang sudah dibaptis, yang didiami oleh Roh Kudus, mereka lah yang dapat melakukan perubahan, pemulihan. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka diubahkan. Orang yang hancur hidupnya, orang yang kacau hidupnya, orang yang tidak tenang, ketika datang kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka Tuhan memulihkan hidup mereka. Yesus punya kuasa untuk memulihkan. Yesus adalah Tuhan yang memiliki otoritas. Kemahakuasaannya bukan hanya maha kuasa untuk mencipta. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Atau juga Ibrani 1 ayat 3 berkata, oleh Dia, Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ketuhanan Yesus adalah kemahakuasaan untuk merestorasi, untuk mengubahkan, untuk memulihkan. Saudara-saudara, saat murid-murid bertanya, keadaan bangsa Israel sedang dijajah, dikuasai oleh bangsa Syria dan bangsa Roma. Keadaan masyarakat Israel begitu menderita, begitu sulit. Karena pajak begitu tinggi. Banyak orang ditemui miskin, bahkan sakit, lemah. Itulah sebabnya saudara-saudara, tidak heran kemudian ketika Yesus hidup, kemana saja Yesus pergi mengajar, diikuti oleh banyak orang. Bahkan Alkitab mencatat, Yesus memberi makan 5.000 orang yang dicatat laki-laki saja yang dewasa. Dan ada banyak penafsir menafsirkan bahwa kemungkinan ini bukan hanya 5.000 tetapi lebih daripada itu. Ada yang menghitung sampai 15.000 orang. Bayangkan saudara-saudara, untuk saat ini mengumpulkan 5.000 orang. Mengumpulkan 15.000 orang untuk saat ini begitu sulit. Apalagi waktu zaman Tuhan Yesus sekitar tahun 27 Masehi. Untuk mengumpulkan 5.000 atau 15.000 orang. Itu sesuatu yang dahsyat. Oleh karena banyaknya orang yang menderita, banyaknya orang yang mengalami kesulitan, dan mereka membutuhkan pertolongan. Dan diceritakan bahwa ada banyak orang yang memiliki motivasi mengikut Yesus karena berkat, karena mujizat, karena keadaan yang sulit pada waktu itu. Begitu banyak orang yang menderita. Bahkan begitu banyak orang yang kecewa dengan agama mereka waktu itu. Kecewa dengan pemimpin-pemimpin agama mereka. Pemimpin-pemimpin politik mereka. Dan kehadiran Yesus memulihkan mereka. Kehadiran Yesus memberkati mereka. Orang sakit yang datang kepadanya disembuhkan. Sakit apa saja disembuhkan. Orang-orang yang menderita dihiburkan. Orang-orang yang kacau hidupnya dipulihkan. Pertanyaan murid-murid jelas bahwa murid-murid mengetahui Yesus adalah Tuhan pemilik kuasa pemulihan. Dia sanggup untuk memulihkan. Dia bertanya, Tuhan maukah engkau? Yesus juga bisa memulihkan hidup kita saat ini, saudara-saudara. Dalam pandemi COVID-19, Yesus bisa pulihkan kita, Yesus bisa tolong kita, dan masih terjadi mujizat sampai hari ini. Mari kita membuka Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Matius pasal 11 ayat 28 29. Demikianlah bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Ada beban berat dan Tuhan sanggup memulihkan kita, mengangkat beban kita, merestorasi hidup kita, merestorasi jiwa kita. Maukah engkau? Dan Tuhan selalu mau. Ayat 29 kita lanjutkan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus dapat merestorasi jiwa kita. Keadaan yang hancur, keadaan yang kacau, keadaan yang bimbang, keadaan yang tidak tenang. Kata Yesus, marilah kepadaku. Jiwamu akan tenang. Mungkin beberapa di antara kita ada yang sedang bergumul berat hari ini. Ada yang sedih dengan keadaan kita. Ada yang kebingungan. Dan Yesus mengajak kita, marilah kepadaku. Saudara-saudara, dia sanggup menghibur kita. Dia sanggup memulihkan jiwa kita. Dia sanggup merestorasi kita. Dan bawalah hatimu, bawalah jiwamu datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita kembali ke Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Murid-murid bertanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kerajaan bagi Israel. Perhatikan kata kerajaan bagi Israel. Bukan maukah engkau memulihkan masa ini kerajaan Israel. Tapi kerajaan bagi Israel. Saya menangkap bahwa kerajaan bagi Israel ini adalah kerajaan Allah. Di mana Allah memerintah, menghadirkan kuasanya, menghadirkan kehendaknya, menghadirkan anugerahnya, menghadirkan pemerintahannya. Itulah disebut dengan kerajaan Allah. Dan Tuhan memerintah di Israel. Menghadirkan kuasanya, menghadirkan mujizatnya, pemerintahnya nyata. Dan sekarang, maukah Tuhan menyatakan kerajaan keselamatan, kerajaan pemulihan, kerajaan belas kasihan, kerajaan damai sejahtera yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, bisakah terjadi saat ini? Yang kedua, saudara. Yang pertama tadi yang kita pelajari adalah Yesus Tuhan yang sanggup memulihkan. Yang kedua adalah Yesus pemulih seluruh bangsa. Yesus pemulih seluruh bangsa. Pengakuan para murid kepada Yesus sebagai Tuhan setelah melewati 40 hari penampakan dan pengajaran tentang kerajaan Allah dan visi Allah atas keselamatan dunia. Sehingga para murid mengetahui Yesus, Mesias, Raja, Juru Selamat, dan Tuhan. Mesias juga bicara tentang pembebasan. Dan waktu Yesus datang ke dalam dunia, Yesus membebaskan orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap. Membebaskan oleh orang-orang yang sakit. Membebaskan orang-orang yang mengalami penderitaan. Membebaskan orang-orang yang mengalami kesulitan. Yesus pembebas. Tapi juga Yesus, Mesias, Juru Selamat. Dia menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yesus Mesias, dia adalah Tuhan. Dan dia adalah pemulih, pemilih segala bangsa. Dan dia juga bisa memulihkan seluruh bangsa. Raja Mesias yang sanggup melakukan pemulihan, yang sanggup merestorasi seluruh bangsa. Termasuk permintaan bagi para murid, yaitu restorasi, keselamatan jiwa, keselamatan rohani. Bukan hanya restorasi dari penjajahan, restorasi dari fisik, tapi keselamatan dari dosa, keselamatan dari maut, keselamatan dari kutuk, keselamatan dari sakit. Tuhan maukah engkau? Itu berarti bahwa mereka sudah memiliki pengertian dalam yang mengenai kemesiasan dan keturunan Yesus yang memiliki otoritas untuk memulihkan dan memerintah kerajaan yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Memang pertanyaan murid-murid adalah bangsa Israel. Tapi keinginan Yesus adalah seluruh bangsa.
Di ayat 3 Yesus menjelaskan seluruh bangsa dan dilanjutkan di ayat yang ke-8. Seluruh dunia. Tuhan Yesus memberikan amanat agung atas seluruh bangsa. Areanya seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh etnik, seluruh ras. Dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Itu berarti bahwa semua bangsa adalah milik Yesus. Dan Yesus ingin memulihkan seluruh bangsa. Lalu kemudian saudara-saudara, kita membaca juga di dalam ayat yang ke Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan pemilik seluruh dunia, pemilik seluruh bangsa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan Yahweh dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru Yesus, Yosua adalah Tuhan pemilik seluruh bangsa, pemilik suku bangsa, pemilik seluruh etnik, pemilik seluruh ras, pemilik seluruh dunia. Karena itu Tuhan Yesus mau menyelamatkan seluruh dunia, seluruh suku, seluruh bangsa, seluruh bahasa, bahkan semua agama. Mari kita buka Mazmur 50 ayat 12. Mazmur 50 ayat 12. Bunyinya adalah, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Karena Tuhan pemilik suku bangsa, pemilik dunia. Itulah sebabnya Tuhan mau menyelamatkan dengan gairah yang besar seluruh bangsa, seluruh dunia. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia adalah manusia. Dunia adalah masyarakat. Dunia adalah orang-orang berdosa. Dunia adalah seluruh suku bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan penuh gairah Yesus menyelamatkan dunia. Yesus menyelamatkan suku-suku bangsa. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan dunia. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia. Yesus bukan hanya pemilik dunia, tapi Yesus adalah pemulih dunia, pemulih suku-suku bangsa. Tidak ada suku bangsa yang mandiri lahir tiba-tiba. Semua suku-suku bangsa, semua ras diciptakan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin menyelamatkan semua suku bangsa, supaya tidak ada satu suku pun yang binasa. Itulah sebabnya mengapa Injil diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Karena Yesus ingin menyelamatkan seluruh suku-suku bangsa. Hati Tuhan mau dikenal. Tuhan pemilik dunia. Amin saudara. Dan Tuhan sanggup untuk memulihkan semua suku-suku bangsa. Pertanyaan murid-murid, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Yesus berkata, ini bukan hanya kerajaan Israel, tapi seluruh dunia sampai ujung dunia.
Tuhan pemulih seluruh bangsa. Berbahagialah suku-suku yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nanti di sorga, semua suku, semua bangsa bahasa akan terwakilkan. Sayang sekali saudara-saudara, kalau ada beberapa suku yang tidak mendengar Injil. Tuhan mau menyelamatkan semua suku bangsa. Tuhan mengasihi semua suku bangsa. Dengarkanlah nubuat dalam perjanjian lama, Yesaya 51 ayat 5. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Bangsa-bangsa, pulau-pulau. Negara kita terdiri dari pulau-pulau. Terdiri dari bangsa-bangsa atau yang dimaksudkan suku-suku atau juga etnik-etnik atau ras. Itu berarti saudara-saudara, Indonesia milik Tuhan. Dan Tuhan ingin memulihkan Indonesia. Semua suku bangsa, ras yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, diciptakan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengasihi semua suku bangsa ini. Termasuk yang ada di Indonesia. Baik suku, bangsa, ras yang ada di Sumatera, suku, bangsa, ras yang ada di Jawa, suku, bangsa, ras yang ada di Kalimantan, suku, bangsa, ras yang ada di Sulawesi, suku, bangsa, ras yang ada di Pulau Bali, suku, bangsa, ras yang ada di Timor, suku, bangsa, ras yang ada di Maluku, suku, bangsa, ras yang ada di Papua. Tuhan mengasihi dan Tuhan ingin menyelamatkan, memulihkan semua suku bangsa. Saudara menolak Injil, saudara tidak bisa dipulihkan. Itulah sebabnya berita Injil disampaikan. Karena Tuhan pemilik bangsa kita. Tuhan pemilik keluarga kita. Ia sanggup untuk merestorasi keadaan kita. Ia sanggup merestorasi, memulihkan keadaan kita. Memulihkan bangsa kita. Saudara-saudaraku, saat pandemi COVID-19 ini, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Dan Tuhan tahu apa yang sedang Ia kerjakan. Tuhan tahu juga apa yang akan Ia lakukan. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Ia sanggup untuk memulihkan kita. Ia sanggup untuk memulihkan keluarga kita. Ia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Ia sanggup untuk memulihkan situasi saat ini. Dan Tuhan sedang bekerja. Pertanyaan yang sama yang diajukan murid-murid. Hari ini kita bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Indonesia? Atau lebih spesifik lagi kita bertanya. Tuhan, maukah Engkau saat ini memulihkan kerajaan-Mu dalam keluargaku? Tuhan, maukah Engkau memulihkan saat ini kerajaan-Mu terjadi dalam hidupku? Izinkan Tuhan untuk melawat-Mu. Izinkan Tuhan untuk melawat keluarga-Mu. Izinkan Tuhan untuk melawat kesehatan-Mu. Izinkan Tuhan untuk melawat ekonomi-Mu. Izinkan Tuhan untuk melawat keadaan-Mu yang saat ini. Sebab Tuhan pemulih. Tuhan pemulih seluruh bangsa. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Amin saudaraku. Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup memulihkan keadaan pulau kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan bangsa kita saat ini. Dan Tuhan sedang bekerja. Minta kemuliaan Tuhan dinyatakan saat ini. Dan kiranya Tuhan berbicara kepada kita. Saudara-saudara, bagaimana respon kita saat ini? Di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di tengah-tengah kesulitan pergumulan kita. Di tengah-tengah kesulitan dan keterbatasan kita. Berserahlah kepada Tuhan.
berserah kepada Tuhan, percayai Tuhan, sebab Dia Tuhan, Dia pemilik kehidupan, Dia pencipta kehidupan, Dia punya otoritas. Berdoalah. Berdoalah saat ini, minta pimpinan Tuhan untuk melawat kita. Amin, saudaraku. Mari kita rendahkan hati kita, kita berdoa, dan kita minta pemulihan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami saat ini. Di bawah tangan kuasa-Mu. Hati kami menengadah kepadamu. Memandang kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi keluarga kami. Kerajaan bagi daerah kami. Kerajaan bagi usaha kami. Kerajaan Allah bagi negeri kami. Kerajaan Allah bagi Indonesia. Oh Tuhan, pulihkan keadaan kami. Restorasi jiwa kami. Restorasi keadaan kami. Restorasi Tuhan keluarga kami. Pulihkan Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan sedang memegang kami. Tuhan sedang menggembalakan kami. Hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan mereka merendahkan hati di hadapan-Mu. Nyatakan pemulihan-Mu. Sebab masih bisa terjadi pemulihan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang berkuasa. Masih ada mujizat hari ini. Di tengah-tengah keterbatasan, masih ada kuasa yang hebat untuk menolong kami. Lawat kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Oh, terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Lawati kami ya Allah yang hidup. Pulihkan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami nanti pekerjaan Roh Kudus memulihkan kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan wilayah kami, memulihkan negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kiranya hari ini kita mengalami lawatan Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan, penggembalaan Tuhan, sepanjang hari-hari yang Tuhan beri bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.